Persoalan isu lingkungan tidak akan pernah bisa kita tinggalkan dalam setiap perencanaan pembangunan, baik di daerah maupun nasional. Karena ini menyangkut masa depan kita, masa depan generasi setelah kita, dan masa depan semesta. Sepertinya memang klise ungkapan tersebut, karena hampir setiap hari isu lingkungan diperbincangkan, bahkan diperdebatkan tanpa kerja dan solusi yang konkret. Maka, agar tidak jadi ungkapan yang klise, di Jawa Tengah ada 3 fokus utama yang kita garap untuk mengatasi persoalan isu lingkungan, yaitu persoalan sampah, pencemaran lingkungan, serta bencana. Bahkan saat ini sedang kita susun dan kita berlakukan di tahun 2022. Perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk persoalan sampah, karena terus terjadi penambahan sampah setiap tahun di Jawa Tengah, mau tidak mau, kita harus terus mengupdate metode dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dan alhamdulillah, setiap tahun semakin banyak jumlah sampah yang bisa kita tangani. Jika di tahun 2018 sebanyak 49,85% dari total 5,28 juta ton sampah tidak bisa kita olah. Di tahun 2019 turun drastis menjadi 31,42% dari total sekitar 6 juta ton sampah dan 37,21% dari 6,05 juta ton sampah di tahun 2020. Jika kita simak, memang terjadi sedikit peningkatan pada sampah yang tidak tertangani di tahun 2020. Salah satu faktor penyebabnya adalah pandemi. Karena keterlibatan masyarakat yang jadi salah satu senjata kita untuk menangani sampah tidak berfungsi secara optimal. Misalnya, jika di tahun 2019 bisa kita selenggarakan kongres sampah, agenda itu mesti kita delete di tahun selanjutnya. Saya berharap tahun depan kongres sampah bisa kembali kita selenggarakan agar penanganan sampah di Jawa Tengah bisa terjadi atas kesadaran individu. Dan saya yakin hal tersebut bisa kita realisasikan jika melihat beberapa tahun terakhir begitu banyak pengelolaan sampah berbasis gerakan masyarakat. Mulai dari bank sampah di perumahan, di pasar, bahkan di sekolahan. Untuk pemanfaatannya sudah kita lakukan dengan mengolah sampah jadi energi listrik. Di Semarang ada, di Surakarta ada. Kita juga meluncurkan aplikasi sistem pengelolaan sampah. PR yang tidak kalah penting adalah soal pencemaran lingkungan. Selain disebabkan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, pencemaran di Jawa Tengah juga terjadi karena dunia industri. Karena belum semua industri memiliki IPAL. Selain itu, beberapa industri kecil masih membuang limbahnya di sungai. Ya, meskipun indeks cemar sungai di Jawa Tengah hanya 3,4% atau tergolong cemar ringan. Pembuangan limbah di sungai dari industri kecil ini juga harus kita selesaikan. Makanya pendampingan dan pembaruan alat industri kecil akan terus kita dorong. Izin lingkungan pada dunia industri juga jadi kewajiban untuk semakin kita tata dan tingkatkan pengawasannya. Karena adanya industri kecil yang memberi dampak pada pencemaran ini, maka peran masyarakat kita libatkan. Basisnya adalah gerakan bersama, mulai dari patroli di wilayah Solo sampai sekolah sungai yang sampai saat ini sudah ada kurang lebih 47 kelompok. Mereka ini adalah komunitas pecinta sungai yang mengawal kebersihan sungai dan sumber air. Jika dua hal di atas, yakni persoalan sampah dan pencemaran lingkungan tidak segera kita atasi, akan memberi dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan kita semua. Apalagi Jawa Tengah merupakan daerah yang jadi supermarketnya bencana alam. Dari banjir, tanah longsor, gunung meletus, sampai rob. Maka keberadaan posko bencana, desa tangguh bencana, relawan, serta seluruh elemen kebencanaan juga kita libatkan
untuk sama-sama memberi perhatian lebih pada sampah dan pencemaran lingkungan. Agar penanganan kita pada persoalan lingkungan, termasuk kebencanaan, bisa kita lakukan secara holistik dan tidak secara insidental. Selain itu, BMKG juga kita gandeng agar kita semakin waspada. Early warning system juga kita manfaatkan. Apa yang kita lakukan memang belum seberapa, tapi alhamdulillah sudah bisa menjadi stimulan kesadaran masyarakat bahwa persoalan isu lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Karena siapapun yang berdiri di atas bumi memiliki kewajiban bersama untuk menjaganya. Terima kasih.
DPRD Jawa Tengah mendukung sepenuhnya, mensupport sepenuhnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, untuk 1. Melestarikan alam, 2. Melindungi hutan, 3. Melindungi lingkungan agar menjadi baik untuk anak cucu kita. Bentuk dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan rekomendasi dan solusi dari temuan-temuan dari laporan dari masyarakat terkait perkembangan lingkungan di Provinsi Jawa Tengah. Dari temuan-temuan di lapangan itu, kemudian kita mendukung dan mensupport sepenuhnya terkait kebijakan-kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya, DPRD Provinsi Jawa Tengah juga mendorong munculnya atau terbitnya Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mendorong Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memegang teguh segala aturan main yang ada di Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebentar lagi memang akan kita rumuskan. Yang kedua, Kaukus Lingkungan Hidup yang terus kita jalankan di dalam lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian kampanye untuk melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya, dukungan yang tidak kalah penting adalah dari tahun ke tahun DPRD Provinsi Jawa Tengah selalu menganggarkan anggaran untuk pelestarian lingkungan hidup atau isu-isu lingkungan hidup atau program-program lingkungan hidup. Dari tahun ke tahun selalu ada kenaikan. Pada saat pandemi kemarin memang tidak sepenuhnya program-program bisa dijalankan. Akan tetapi itu menjadi evaluasi, kemudian menjadi rekomendasi untuk kita tindak lanjuti pada masa yang akan datang. Banyak sekali persoalan-persoalan lingkungan hidup yang memang harus kita atasi bersama. Lingkungan hidup ini merupakan warisan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi selanjutnya, khususnya di Jawa Tengah. Sekali lagi, kita mendukung sepenuhnya, mensupport sepenuhnya terkait kebijakan apapun, kebijakan politik apapun, langkah-langkah taktis apapun, termasuk tentu saja hal teknis apapun yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung kelestarian lingkungan. Keterlibatan semua stakeholder harus dilakukan. Pemerintah harus mampu merangkul semua aktivis-aktivis lingkungan hidup, semua para pelaku-pelaku lingkungan hidup, termasuk kemudian merangkul pihak keamanan, aparat penegak hukum, untuk melakukan upaya-upaya persuasif, upaya-upaya sosialisasi, upaya-upaya penindakan hukum terkait apabila ada sebagian pihak yang kemudian merusak lingkungan di Jawa Tengah. Itu yang bisa kami sampaikan terkait kebijakan-kebijakan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.